Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu rutinitas kita, yakni menuntut ilmu pengetahuan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Al-Fatihah. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa termotivasi, senantiasa bersemangat untuk belajar, dan terus belajar. Adapun materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yakni tentang pernikahan dalam Islam. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yakni dengan melindungi hak dan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, yakni ada laki-laki, ada perempuan. Ini merupakan suatu anugerah terbesar yang harus kita syukuri. Karena dengan adanya penciptaan laki-laki dan perempuan, ini menunjukkan bahwa ada hikmah luar biasa di balik itu semua, yakni diantaranya adalah untuk bagaimana melangsungkan keturunan umat manusia. Adapun cara untuk melangsungkan keturunan itu dalam Islam sangat diatur dan ditegaskan bahwa manusia harus melaksanakan yang namanya pernikahan. Adapun pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pernikahan. Oleh karena itu, Pak Guru menyajikan peta konsep tentang pernikahan. Adapun yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah terkait pernikahan, yaitu pengertian pernikahan, hukum dari pernikahan, kemudian ada khitbah, syarat dan rukun nikah, kemudian yang terakhir adalah hikmahnya. Adapun bagian yang akan kita pelajari adalah tentang pernikahan. Pengertian nikah. Apa yang dimaksud dengan nikah? Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz dan ijab kabul. Adapun pernikahan atau perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan gharizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang membolehkan berkumpulnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram, sehingga melahirkan yang namanya tanggung jawab, hak dan kewajiban, karena terikat oleh ijab dan kabul, di mana
dengan adanya pernikahan itu diharapkan akan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan berlandaskan kepada mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasul. Adapun tujuan daripada perkawinan itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian hukum daripada pernikahan, ada beberapa hukum terkait pernikahan menurut jumhur ulama. Di antaranya yang pertama adalah hukum nikah itu adalah mubah. Mubah di sini adalah bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya nikah atau mengharamkannya. Jadi hukumnya mubah bagi orang yang tidak terdesak untuk segera menikah dan tidak ada hal sesuatu yang membuatnya menjadi sunnah untuk menikah, sehingga hukumnya adalah menjadi mubah menikah. Kemudian hukum yang kedua adalah sunnah. Sunnah menikah adalah bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup keluarganya, tetapi tidak khawatir akan terjumus dalam praktik perzinaan. Kemudian yang ketiga adalah wajib. Menikah hukumnya wajib adalah bagi seorang yang memiliki bekal untuk menghidupi keluarganya, telah mencapai kedewasaan, tetapi khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina, maka pada saat itu dia wajib hukumnya untuk menikah. Kemudian yang keempat, hukum daripada menikah itu adalah makruh. Makruh menikah ialah bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dari segi kedewasaan sudah mapan. Kemudian yang berikutnya adalah hukum nikah itu adalah haram. Haram ini adalah bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, di mana dia ingin mempermainkan serta merasa bahwa menikah adalah untuk memeras harta orang lain, sehingga tujuan yang tidak benar dalam pernikahan itu membuatnya menjadi haram untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang meminang atau khitbah. Khitbah merupakan pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara yang sudah berlaku di masyarakat. Jadi meminang adalah bagian daripada sesuatu yang pernah dicontohkan oleh para ulama, sehingga kita sebagai umat yang baik dalam proses pernikahan itu terlebih dahulu untuk melakukan yang namanya khitbah atau peminangan. Adapun cara meminang adalah diantaranya pinangan yang ditujukan kepada seorang gadis itu boleh secara terang-terangan. Dan kemudian pinangan kepada seorang janda yang tidak dalam masa iddah itu juga bisa dilakukan secara terang-terangan. Beda halnya dengan perempuan atau janda yang masih dalam iddahnya. Seorang janda yang masih dalam iddahnya maka tidak boleh dipinang secara terang-terangan. Kemudian adapun perempuan yang boleh dipinang itu adalah diantaranya yang pertama, perempuan itu adalah tidak berstatus sebagai istri orang lain. Kemudian perempuan yang tidak ada dalam masa iddah. Kemudian perempuan yang belum dipinang orang lain. Jadi kita tidak boleh meminang di atas pinangan. Artinya kalau seseorang sudah dipinang maka tidak ada hak
orang lain untuk meminang lagi, kecuali pinangan tersebut sudah diputuskan. Kemudian yang berikutnya adalah rukun dan syarat nikah. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Artinya, tanpa adanya rukun, maka pernikahan tidak bisa dikatakan sebagai pernikahan yang syah. Jadi, harus terpenuhi rukun baru bisa dilaksanakan pernikahan secara sah. Adapun rukun dan syarat nikah diantaranya adalah yang pertama ada calon suami, ada calon istri, ada wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Apabila kelima hal ini sudah terpenuhi, maka pernikahan bisa dikatakan sebagai pernikahan yang sah. Kemudian yang berikutnya tentang wali. Wali menurut mazhab adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Jadi, wali di sini adalah orang yang menikahkan perempuan dalam akad nikahnya untuk bagaimana dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, di mana dalam akad nikah tersebut wali melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Kemudian kedudukan wali. Kedudukan wali adalah sangat penting dalam prosesi akad nikah atau dalam prosesi pernikahan. Jadi tanpa adanya wali, maka otomatis pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan 2 orang saksi yang adil. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya. Kemudian adapun syarat-syarat daripada wali itu, yang pertama adalah wali adalah merdeka, bukan sebagai budak. Kemudian wali itu berakal, tidak dalam kondisi gila. Wali itu adalah orang yang sudah balik, bukan anak-anak. Kemudian wali tersebut harus beragama Islam. Tidak boleh wali itu beragama non-Muslim atau non-Islam. Yang berikutnya adalah macam-macam wali. Yang pertama, wali mujbir, yaitu wali yang berhak menikahkan anak perempuannya atau cucunya tanpa meminta izinnya. Yakni yang bertindak di sini adalah bapaknya dan kakeknya. Kemudian yang kedua ada namanya wali hakim, yaitu kepala negara yang kemudian dikuasakan kepada menteri agama, kemudian dikuasakan lagi kepada pegawai pencatat nikah. Kemudian yang ketiga ada namanya wali audal, yaitu wali yang tidak mau menikahkan anaknya ataupun cucunya karena calon suami dipandang tidak sesuai dengan kehendaknya. Yang berikutnya adalah saksi nikah. Yang pertama, kedudukan saksi. Jadi kedudukan daripada saksi itu sangat penting. Yang pertama, untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri. Jadi dengan adanya saksi, maka tidak ada keraguan lagi apakah seorang itu adalah sudah bersuami ataukah seseorang itu sudah beristri. Kemudian untuk menguatkan janji suci pasangan suami istri. Itu adalah bagian daripada kedudukan daripada saksi. Adapun jumlah dan syarat saksi di sini, saksi dalam pernikahan disyaratkan adalah 2 orang laki-laki dengan syarat-syarat yang tadi, laki-laki beragama Islam, balik, mendengar dan memahami perkataan orang yang melakukan akad.
kemudian bisa berbicara, melihat, berakal, dan tentunya berlaku adil. Yang berikutnya adalah ijab kabul. Ijab yaitu ucapan wali atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki, sedangkan kabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Dengannya adanya akad ijab dan kabul, ada penyerahan dan adanya penerimaan, maka otomatis pernikahan bisa dilaksanakan dan dikatakan sebagai pernikahan yang sah. Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berakal sudah tamyiz. Kemudian, yang kedua, ijab kabul diucapkan dalam satu majelis, satu tempat, jadi tidak boleh berpisah antara ijab dengan kabul, antara wali dengan pengantin laki-lakinya. Jadi harus dalam satu tempat. Kemudian yang ketiga, tidak ada pertentangan antara keduanya. Tidak ada pertentangan antara suami dan antara istri. Kemudian yang keempat, yang berakad adalah mendengar, memahami bahwa keduanya melakukan akad, artinya sengaja. Kemudian yang kelima, lafaz ijab kabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij, atau yang seperti dengan kata-kata itu. Kemudian yang keenam, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya 1 minggu, sebulan, setahun, dan seterusnya. Jadi tidak ada batasan untuk menikah waktunya. Karena menikah itu adalah selama-lamanya, bukan terbatas oleh waktu. Baik, yang berikutnya anak-anak sekalian, macam-macam pernikahan terlarang. Pernikahan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Adapun pernikahan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam itu diantaranya adalah yang pertama nikah mut'ah. Yang dimaksud dengan nikah mut'ah di sini adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan bersenang-senang untuk sementara waktu. Jadi dalam pernikahan itu dibuatkan batasan waktu, atau bisa dikatakan mempunyai tempo, sehingga tidak boleh seseorang itu melangsungkan pernikahan dengan membatasi waktu pernikahannya. Kemudian yang kedua, nikah shigor. Yang dimaksud dengan nikah shigor di sini adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Jadi, salah satu kewajiban laki-laki kepada perempuan yang mau menikah adalah memberikan mahar. Sedangkan dalam nikah shigor ini tidak ada maharnya. Kemudian yang berikut adalah nikah tahlil. Nikah tahlil di sini adalah maksudnya seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia jima agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3. Maksudnya, ada suami istri, kemudian suaminya menjatuhkan talak sebanyak 3 kali atau talak 3, kemudian ingin mengembalikan istrinya lagi, kemudian dia menyuruh orang lain untuk menikahi mantan istrinya, setelah menikah dalam beberapa saat, lalu untuk dipisah atau diceraikan kembali sehingga dia boleh mengambil istrinya kembali. Dan ini adalah pernikahan yang dilarang. Kemudian yang terakhir adalah nikah beda agama. Nikah beda agama dalam syariat Islam adalah haram hukumnya, karena tidak boleh dan tidak sah seseorang yang Islam menikah dengan orang non-Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa tidak boleh seseorang yang beriman itu menikahi orang-orang yang musyrik. Sekalipun orang-orang musyrik itu adalah sangat cantik rupanya, sangat rupawan rupanya. Tetapi
menikah itu harus dalam satu agama, satu keyakinan, yaitu agama Islam. Baik anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah tentang hikmah daripada pernikahan. Hikmah pernikahan itu bisa digolongkan menjadi dua. Yang pertama, untuk diri sendiri dan keluarga, kemudian kepada masyarakat. Adapun untuk diri sendiri dan keluarga, yang pertama, terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram. Kemudian yang kedua, adanya pernikahan, maka tujuannya daripada syariat tentang nikah tercapai yaitu menjaga keturunan. Yang ketiga, menjalankan hak dan kewajiban bukan merupakan satu-satunya bagian daripada terpenting dalam pernikahan, akan tetapi rasa saling mengerti di antara suami dan istri harus juga dipahami. Kemudian adapun hikmahnya bagi masyarakat tentang pernikahan itu, yang pertama, terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat. Karena dengan pernikahan, perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa dilakukan masyarakat yang belum menikah akan terkurangi. Kemudian yang kedua, memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, serta tolong-menolong di antara masyarakat. Itu adalah bagian daripada hikmah daripada pernikahan. Baik, anak-anak sekalian, demikian pembelajaran materi tentang pernikahan. Semoga apa yang telah Pak Guru sampaikan dapat dipahami dan semoga menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.